Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh saudaraku sendiri guys, waktu dia meronda. Oke, tapi sebelum lanjut bisa tolong tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ada video baru horor yang bisa kalian lihat di channel ini. Oke, jadi saudara aku ini bernama Fadli. Fadli ini bisa dibilang usianya di bawah aku ya guys. Misal aku 25 tahun sedangkan dia itu 22 tahun guys. Beda 4 tahun atau 3 tahunan lah ya. Nah pada saat itu si Fadli ini kebagian jadwal ronda pada hari Kamis atau lebih tepatnya itu waktu malam Jumat. Nah bersama dengan beberapa pemuda di kampung saya. Sekitar ada 8 orang yang waktu itu meronda guys. Jadi setiap harinya itu di jadwalnya 8 orang untuk meronda di kampung saya guys. Oke, sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tata letak kampung saya ini guys. Bisa dibilang kampung saya ini memiliki 2 gerbang utama untuk keluar masuk kampung guys. Nah sedangkan dari gerbang 1 menuju gerbang 2 itu jaraknya cukup jauh. Dan sedangkan pos ronda yang biasa ditempati oleh para pemuda kampung ini berada tepat di tengah-tengah kedua gerbang tersebut. Jadi bisa dibilang di sisi kanan atau sisi kiri pos ronda ini kebanyakannya perumahan dan di bagian depannya itu adalah warung guys. Nah sedangkan di pos ronda ini di depannya itu adalah jalan aspal, yang mana jalan aspal ini lurus menuju gerbang 1 ke gerbang kedua guys, ataupun sebaliknya. Jadi pos ronda ini bisa dibilang ada di pinggir jalan aspal tersebut guys. Nah untuk dari gerbang pertama menuju gerbang kedua ini bisa dibilang jalannya itu lurus panjang ya sampai mentok ke atas, bisa dibilang kayak miring guys jalannya, jadi harus nanjak bagi yang jalan kaki ataupun naik sepeda motor ataupun mobil. Begitu juga untuk sebaliknya guys, jika kalian melewati gerbang kedua kalian harus turun ke bawah untuk bisa melewati gerbang pertama tersebut guys. Jadi bisa dibilang jalannya harus turun atau menurun guys. Nah tapi sebelum sampai ke gerbang pertama itu kalian harus melewati pos rondanya terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang kalau ada orang yang lewat gerbang pertama menuju gerbang kedua ataupun sebaliknya harus melewati pos ronda yang berada di tengah-tengah gerbang tersebut, atau lebih tepatnya itu berada di tengah perkampungan tersebut guys. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi si Fadli dan ke-7 pemuda kampung saya ini mulai merondanya itu pukul 9 malam. Nah mereka pun sepakat untuk saling membawa makanan cemilan untuk makan-makan sewaktu meronda, sambil juga membawa kopi, rokok ataupun membawa handphone untuk hiburan mereka guys. Tibalah mereka semua di pos ronda waktu pukul 9 lewat 5 menit guys. Akhirnya mereka semua pun saling mengobrol satu sama lain hingga tak terasa waktu pun berlalu sekitar jam 11 malam guys. Hingga pada akhirnya ada seorang kakek-kakek yang berjalan di atas atau lebih tepatnya dari gerbang 2 menuju gerbang pertama. Nah otomatis mereka semua yang sedang berada di pos ronda tersebut melihat kedatangan si kakek tersebut dari jauh guys. Jadi bisa dibilang si kakek ini kemungkinan akan turun dari gerbang kedua menuju gerbang pertama. Nah, pos ronda mereka ini ada di tengah-tengah dan si kakek pun otomatis harus melewati pos ronda tersebut. Nah, akhirnya tibalah si kakek di dekat pos ronda tersebut. Nah, berhubung mereka ini bisa dibilang orang yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua, mereka pun mencoba bertanya-tanya sedikit kepada si kakek sebelum si kakek melewati mereka guys. Bisa dibilang salam hormat lah kepada yang lebih tua guys. Nah setelah si kakek itu tiba di pos ronda, mereka pun bertanya kepada si kakek, kakek mau kemana? Sekadar basa-basi ataupun menghormati si kakek itu. Tapi alangkah terkejutnya mereka guys, karena si kakek itu tidak menjawab ataupun tidak merespon pertanyaan mereka guys. Pandangan si kakek itu hanya melihat ke gerbang pertama atau ke depan dan tidak melirik ke arah mereka sedikit pun. Dan bahkan si kakek pun tetap berjalan walaupun ditanya seperti itu. Jadi langkahnya tidak dihentikan oleh si kakek guys. Hingga pada akhirnya melewati mereka. Nah mereka semua pun berpikir positif. Oh mungkin si kakeknya tidak mendengar atau pendengarannya kurang karena si kakeknya sudah tua. Jadi bisa dibilang sudah agak lapuk ya guys kakek-kakek. Mereka pun biarkan saja dan lanjutkan mengopi, rokok dan juga main HP-nya guys. Nah tidak lama kemudian setelah si kakek itu lewat, tiba-tiba saja bulu kuduk mereka pun mulai merinding secara bersamaan guys. Mereka pun merasakan hawa yang dingin yang tidak enak, tidak seperti tadi guys. Mereka pun saling bertatap-tatapan dan saling bertanya satu sama lain. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bulu kuduk kita merinding secara bersamaan begini? Kata mereka. Si Fadli dan yang lainnya pun saling merasa heran. Nah pemikiran mereka semua pun langsung tertuju pada si kakek-kakek yang barusan lewat tadi guys. Nah secara bersamaan mereka pun menoleh ke arah gerbang pertama yang berada di sebelah kiri bawah. Mereka pun menoleh bersama-sama dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat
ternyata si kakeknya sudah tidak ada guys. Si kakeknya hilang entah kemana, seperti ditelan bumi. Mereka pun semua sangat shock dan sangat kaget dengan kejadian tersebut. Secara logika guys, dari pos ronda menuju gerbang pertama itu jalannya cukup jauh juga. Bisa dibilang jika ada orang yang berjalan kaki menuju gerbang pertama itu otomatis pasti kelihatan dan tidak mungkin menghilang begitu saja guys. Karena dari sisi kanan dan sisi kiri jalan aspal kampung saya ini kebanyakannya perumahan guys. Jadi tidak mungkin kalau orang harus lewat jalan sempit seperti itu. Nah, mereka semua pun saling bertanya satu sama lain, kemana si kakek? Si kakek benar-benar menghilang seperti ditelan bumi guys. Pikiran mereka pun sudah mulai meracau kemana-mana, pasti si kakek itu bukan manusia katanya. Mereka semua rasanya ingin pergi dari pos ronda tersebut dan pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi mereka berpikir ulang karena ini adalah tugas mereka untuk meronda. Dan mereka pun bersikap profesional untuk membiarkan kejadian tersebut berlalu begitu saja. Hingga pada akhirnya untuk menghilangkan rasa takut mereka tersebut, akhirnya mereka pun mulai kembali ngopi, merokok, dan makan makanan kecil atau ringan yang sudah mereka bawa dari rumah. Ataupun mereka juga bermain game atau bisa dibilang main bareng atau mabar istilahnya. Untuk menghilangkan rasa takut dan sambil mengobrol, jadi bisa dibilang untuk meramaikan suasana gitu guys. Singkat cerita, waktu ronda mereka pun sudah berlalu, azan subuh pun sudah terdengar, akhirnya mereka semua pun beramai-ramai untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah selesai, akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, hingga keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, si Fadli pun menceritakan kepada orang tuanya mengenai kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya orang tuanya menceritakan ke seluruh saudaranya, termasuk ke saya juga, tentang kejadian yang dialami oleh si Fadli waktu meronda itu guys. Nah, setelah menceritakan kejadian tersebut, akhirnya si Fadli pun tidur untuk mengistirahatkan badannya karena sudah meronda tadi malam guys. Dan kemungkinan teman-teman si Fadli juga menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya dan juga kepada orang-orang kampung yang lain. Hingga pada saat itu kampung itu mulai heboh dengan cerita si kakek-kakek misterius ini guys. Entah siapa si kakek tersebut. Mereka pun waktu melihat si kakek itu pun juga memang tidak mengenali wajahnya guys. Jadi bisa dibilang kakek ini bukan orang kampung saya atau orang kampung sini juga. Kemungkinan hanya sekadar lewat saja, tapi mereka tidak menyangka bahwa yang mereka lihat itu ternyata adalah hantu atau jin yang menyamar menjadi kakek-kakek untuk menakut-nakuti mereka guys. Tapi alhamdulillahnya mereka hanya ditakuti oleh penampakan seperti itu saja, tidak sampai menimbulkan suara ataupun hal mengerikan lainnya yang mengancam nyawa mereka guys. Oke guys, tadi itu adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh saudara saya yang bernama Fadli waktu meronda bersama anak muda di kampung saya guys. Bisa dibilang cukup mengerikan ceritanya. Mereka pasti berinding ya guys. Saya sendiri juga mendengar ceritanya sangat merinding membayangkannya. Apalagi mereka yang merasakannya secara langsung gitu guys. Ya udah deh guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton di channel ini. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.